Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hai, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik yang ada di buku pelajaran kita, dan ini akan menjadi sebenarnya menjadi jawaban untuk kita. Bagaimana kita harus menolong orang lain dengan status tertentu gitu kan ya. Bagaimana sikap kita untuk menolong saudara kita dengan status janda? Wah, hari ini kita akan belajar tentang janda. Bukan hal yang negatif ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi untuk hal-hal yang menurut Alkitab, apa yang harus kita lakukan untuk menolong seorang janda. Janda yang bagaimana yang harus ditolong. Karena kalau kita ngomong tentang janda, biasanya orang-orang sudah berpikiran negatif ya. Tetapi hari ini kita akan belajar kriteria janda yang harus ditolong menurut Alkitab. Kita akan belajar dari 1 Timotius 5. Mari sama-sama buka 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Judul kita hari ini, menolong orang yang berkekurangan. Menolong orang yang berkekurangan. Topik kita diambil dari ayat 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebih, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkan hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Mereka itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami belajar tentang salah satu bagian firman Tuhan dari Timotius ini. Kami akan belajar tentang kriteria janda, menolong janda-janda yang benar-benar janda. Tolong bukakan pikiran kami lewat firman-Mu sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kelas remaja, dewasa, dan senior, kita tadi sudah membaca dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-16. Surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada
jemaat yang kepada Timotius sebagai gembala jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa surat ini sebenarnya mengajarkan jemaat bagaimana bertindak atau mengambilkan satu sikap dalam gereja mula-mula saat itu yang dipimpin oleh Timotius. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menolong seorang janda. Walaupun kita tahu dalam stigma masyarakat janda itu punya stigma yang negatif, bahkan bahkan mereka diberikan satu cap yang nggak bisa lepas, yaitu misalnya dikasih cap, punten sekali kalau omongan saya kasar, misalnya janda gatel lah, janda jablay lah, janda genit gitu kan ya. Kadang-kadang itu menjadi satu ejek-ejekan, bahkan satu cap yang susah hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana sikap gereja terhadap saudari kita yang janda ini? Bagaimana sikap kita dalam menolong seorang janda? Di 1 Timotius ini kita diberikan kriteria bagaimana janda yang harus ditolong oleh gereja. Jadi konteks kita adalah kita nggak boleh melebar kemana-mana, supaya konteks kita sederhana, simple, dan kita fokus, yaitu bagaimana sikap gereja dalam menolong seorang janda. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah di sini dikatakan, yaitu di ayat yang ketiga tadi yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah hormatilah. Saya akan bacakan daripada saya salah ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Jadi yang benar-benar janda. Yang benar-benar janda itu bagaimana gitu kan. Nah, yang benar-benar janda itu di Alkitab yang kita baca hari ini bisa disimpulkan adalah 3. Yang pertama adalah yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kriteria pertama, prioritas pertama gereja menolong seorang janda adalah, satu adalah yang berumur 60 tahun ke atas. Yang kedua, kriteria kedua adalah janda yang tidak mempunyai sanak saudara. Di ayat yang keempat dan ayat yang ke-16 tadi yang kita baca, di situ sudah menerangkan kalau janda itu mempunyai anak, mempunyai keluarga, keluarga itulah yang berhak membantu, tidak boleh menjadi beban jemaat. Harusnya ini menjadi beban keluarga, bukan jadi beban jemaat gitu ya. Tadi udah dijelaskan tadi di 1 Timotius seperti itu. Jadi kriteria kedua adalah janda ini tidak mempunyai keluarga. Saya akan bacakan yang tadi saya ingin jelaskan, yaitu janda asli adalah seorang yang menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Mereka yang seharusnya secara sah ditolong oleh gereja harus melayani gereja dengan cara tertentu. Dalam hal ini, para janda akan diberi tugas mendoakan gereja. Gereja tidak bertanggung jawab untuk membantu keuangan janda-janda yang menjalani hidup mereka untuk kesenangan, alkohol, obat-obatan, dan kemewahan yang berlebihan. Syarat yang ketiga adalah janda yang saleh. Jadi janda yang punya hidup benar di hadapan Tuhan, janda yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 prioritas utama yang menjadi yang sudah ditetapkan Alkitab. Gereja menolong seorang janda, yang pertama umurnya 60 tahun ke atas, batasnya adalah 60 tahun. Yang kedua adalah dia tidak mempunyai keluarga yang bisa mensupport dia. Dan ketiga adalah dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ketiga kriteria ini terpenuhi, maka gereja wajib menolong janda tersebut. Nah, kita sadari bahwa banyak sekali lembaga-lembaga kekristenan, bahkan gereja sendiri mempunyai satu bagian untuk menolong orang lain. Ada bagian sosialnya, dan bagian sosial seperti ini terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen yang nakal untuk memenuhi kebutuhannya, padahal sebenarnya dia tidak termasuk kriteria. Banyak sekali, bahkan saya sering diajak, ayo ke sana yuk, nanti dapat bantuan begini-begini, dapat uang transport, dapat beras, dapat ini. Jadi daya tariknya terus seperti itu. Bagaimana pertumbuhan rohaninya itu nggak penting. Yang penting kita ditolong. Itu gereja baik tuh, karena suka nolong. Nah,
Jadi kriteria gereja baik dan gak baik itu suka nolong atau tidak nolong. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani, pemahaman Alkitab, kedekatan dia sama Tuhan itu gak penting bagi orang-orang yang Kristen nakal. Bagi mereka, mereka dapat bantuan itu sudah sukacita. Mau ngikut, mau acara gereja apapun akan ikut. Tetapi waktu gereja tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan bantuan, wah, dia tidak akan datang lagi. Bahkan misalnya pertama dapat sekian, tiba-tiba dikecilin gitu kan, wah langsung kecewa sama gereja, langsung pergi. Gereja di sini tidak membangun katanya, tidak menjadi berkat, saya pergi saja. Orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen akhir zaman memang sudah banyak. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang Kristen yang cerdas, orang-orang Kristen yang penuh dengan urapan Roh Kudus sehingga paham benar bahwa iman kita bertumbuh bukan karena bantuan, tapi karena pertumbuhan rohani kita bersama Tuhan, ya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menolong orang, hendaklah kita menolong dengan kasih yang pertama. Tetapi kasih itu adalah kasih yang membangun, kasih yang mendidik, kasih yang menolong orang itu untuk mandiri. Beberapa pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang seorang janda yang mempunyai 2 anak, mereka terlilit hutang. Suaminya adalah salah satu nabinya Elia gitu loh. Istilahnya teman sekerjanya, teman pelayanannya Elia. Tetapi karena sudah meninggal terlilit hutang gitu kan. Ada satu pertanyaan itu dari kelas remaja gitu kan ya. Waktu itu kami sedang belajar guru-guru sekolah minggu. Masa hamba Tuhan hutang pendeta gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Tapi entah bagaimana keluarga Nabi ini terlilit hutang gitu kan. Waktu si janda ini datang ke Elia, dia membawa 2 orang anaknya. Ini sebentar lagi anak-anak ini menjadi budak untuk menutup hutang katanya gitu kan. Nabi Elia ini bukan memberikan uang kepada janda itu, ya kan? Yang dibutuhkan janda itu adalah uang untuk menutup hutangnya. Tetapi Nabi Elia itu tidak memberi uang. Dia malah bertanya, apa yang kamu punya? Si janda ini jawab, aku mempunyai beberapa tetes minyak. Akhirnya si Nabi Elia bilang, kumpulkan semua buli-buli, pinjam ke tetanggamu kiri kanan, sebanyak-banyaknya. Tuangkan itu satu buli terus sampai selesai. Tutup pintumu, katanya gitu. Akhirnya si janda ini pulang, menutup pintunya, dan dia menuangkan seperti yang diperintahkan Elia. Tuangkan satu-satu, tuang sampai anaknya bilang, dekatkan lagi. Si anak bilang, sudah habis. Akhirnya berhentilah itu menetes. Dan janda itu bisa menjual minyaknya itu dan sisanya untuk menyambung hidup. Kita harus belajar dari Elia. Elia itu menolong, tetapi dia memiliki cara baik, cara yang benar, yaitu mendidik orang untuk bisa mandiri. Kebutuhan si janda itu adalah duit untuk menutup hutangnya, tetapi yang diberikan adalah bekerja. Jadi kalau kita mau menolong orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya menolong terus tidak membimbingnya. Itu kita tidak mendidik. Ini ada bagian di buku yang sangat menarik. Sampai saya tandai. Kadangkala tidak sedikit orang menolong hanya sekedar menolong dengan asumsi bahwa telah melakukan kebaikan dengan memperhatikan orang yang kekurangan. Tidaklah salah kalau kita menolong dan memberi untuk orang yang kekurangan. Namun, janganlah nantinya orang menjadi bergantung atau selalu berharap kepada kita yang memberi, bukan kepada Tuhan Sang Pemberi itu sendiri. Nah, inilah yang saya tadi maksud. Kita ingin menolong, tetapi kita tidak mendidik orang itu untuk mandiri. Alkitab tadi bilang bahwa kalau seorang janda mempunyai keluarga, kita harus memberikan satu pengertian kepada keluarganya untuk memperhatikan si janda ini. Entah kepada anaknya, menantunya, cucunya, keluarganya, adiknya gitu kan. Kita mendorong mereka untuk berbakti kepada orang tua. Ayat yang keempat seterusnya sampai ayat yang keenam tadi ditutup seperti itu. Supaya tidak menjadi beban jemaat, katanya seperti itu kan.
Jadi kalau ada keluarga yang tidak memperhatikan si janda ini, tadi Alkitab mengatakan dengan sangat tegas, apabila seisi rumahnya, ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Berbakti kepada orang tua itu satu hal yang harus dilakukan oleh seorang anak. Tapi ada juga beberapa orang tua yang tidak diperhatikan oleh anaknya. Mungkin karena masa lalunya, mungkin kelakuannya masa lalu sehingga mempunyai kekecewaan kepada si anak itu sehingga tidak memperhatikan orang tuanya. Dan bagian kita adalah untuk membimbing keluarganya untuk mensupport si janda ini supaya dia bisa terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan emosinya. Karena kalau sudah 60 tahun itu adalah bukan umur yang muda lagi, sudah tua, sudah mungkin sakit-sakitan, kekuatannya sudah berkurang. Orang-orang seperti ini yang harus diperhatikan. Para keluarga diajak untuk membantu janda yang ada pada mereka agar tidak menjadi beban jemaat. Dalam hal ini bukan hanya beban secara finansial atau keuangan saja, namun lebih dari untuk menjadi beban pikiran dan perasaan dari jemaat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang kriteria gereja untuk membantu janda, yaitu 60 tahun umurnya minimal. Yang kedua, dia tidak memiliki keluarga. Dan yang ketiga adalah dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Jadi ketiga syarat utama ini harus terpenuhi oleh seorang janda untuk ditolong oleh gereja. Jadi kalau ada Bapak Ibu seorang punya status janda dan ingin ditolong gereja, maka 3 kriteria ini yang wajib untuk terpenuhi terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang saya janda nih, saya mau minta tolong sama gereja karena status saya janda gitu kan. Tapi hari ini kita belajar ya bahwa yang ditolong oleh gereja adalah janda yang mempunyai kriteria tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk menolong orang lain, walaupun misalnya begini, dia memang janda, umurnya gitu, tapi tidak diperhatikan keluarga. Jadi saya ingin menolong, ya nggak apa-apa, karena setiap orang yang mau menolong orang lain itu berarti dia sudah dapat dorongan dari Tuhan untuk menolong orang itu. Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, pertanyaannya lagi, waktu berkumpul dengan guru-guru sekolah minggu dan pendeta, saya bertanya, bagaimana kalau orang itu sebenarnya tidak menikah? Jadi statusnya dia bukan janda gitu kan, dia statusnya single tapi sudah tua, umurnya 60 tahun. Apakah gereja juga memberi bantuan? Dan pendeta menjawab, kalau dia tidak punya keluarga lain, gereja akan memberi bantuan. Dan yang selanjutnya adalah dia hidup benar di hadapan Tuhan nggak? Dia hidup saleh tidak? Nah, jangan sampai nanti janda ini atau yang single yang sudah berumur ini hanya menclok saja gitu kan. Ada kan jemaat yang menclok gitu kan, yang datang itu kalau acara besar, acara Natal, Paskah, bantuan sosial, ulang tahun gereja, datang muncul tuh. Tapi kalau ibadah-ibadah lain juga nggak muncul. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita juga misalnya Bapak Ibu bekerja di bagian sosial, baik yang mungkin di gereja atau di tempat-tempat umum yang lainnya gitu, instansi dalam permasyarakatan, coba diperhatikan. Mungkin prinsip ini akan menjadi satu prinsip juga nih gitu kan ya, karena ini prinsip yang baik. Alkitab sudah memberikan ini bisa dimasukkan ke dalam semua sektor gitu kan. Jadi jangan sampai ada punya mental, kita orang Kristen punya mental minta-minta. Karena yang lebih baik kita memberi daripada meminta kan ya. Kita memberi itu lebih baik. Tapi pemberian kita harus menjadi pemberian yang mendidik. Yang mengajarkan orang itu bukan bergantung pada pemberian orang, tapi bergantung pada yang mempunyai harta itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi jangan sampai kita memberi tapi membodohkan orang, tapi kita memberi tapi memberikan pengertian, mendorong orang itu menjadi baik, mendorong orang itu menjadi benar, mendorong orang itu untuk menjadi mandiri. Nah,
kita sudah cukup banyak bicara soal ini. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian punya pertanyaan, silakan bertanya pada saya atau kepada Pak Pendeta. Kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Kita cukup sampai sekian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diajari tentang firman Tuhan yang indah. Bagaimana kami menolong saudari kami seorang janda. Tolong berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukan di dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.